Sekarang gue mau ngomongin tentang komunikasi, tapi ini case study-nya dari seorang Lionel Messi. Di mana kita tahu Lionel Messi melakukan dalam tanda kutip kesalahan karena dia tidak dapat izin untuk pergi ke Arab, tapi dia tetap berangkat dan akhirnya klub menghukum dia 2 minggu tanpa gaji dan 2 minggu tidak bisa ikutan latihan maupun ikutan bermain. Untuk apa yang dilakukan Messi aja, dia sampai minta maaf loh. Seorang Messi gitu loh, yang udah dibully juga sekarang sama ultrasnya PSG. Halo semua, kembali lagi di Valentino Jebret YouTube channel, di mana kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, dengan hukum, dengan branding, dengan service excellence. Tapi juga bisa aja tahu case study-nya itu tentang sepak bola juga boleh juga, tapi di luar itu juga boleh juga. Episode pertama kita ada tentang personal branding yang dibuat oleh Michael Jordan dengan Air Jordan-nya. Nih, klik aja nih kalian di sini nih ya, nonton yang ini juga nih. Sebelumnya juga ada tentang bagaimana undang-undang hak cipta yang lagi rame antara Ahmad Dhani sama Once. Tuh, ada juga, udah nonton belum lo ya. Lalu juga ada tentang atlet dan pelatih Indonesia itu harus berani dan belajar public speaking. Tuh, nonton juga. Dan ini adalah episode yang keempat berarti untuk Valentino Jebret, rebranding dari Jebret TV awalnya dan Radot Valen. Terima kasih untuk penonton yang sangat tipis ya, tapi namanya juga kita mulai lagi jadi nggak masalah. Sekarang gue mau ngomongin tentang komunikasi, tapi ini case study-nya dari seorang Lionel Messi. Dimana kita tahu Lionel Messi melakukan dalam tanda kutip kesalahan karena dia tidak dapat izin untuk pergi ke Arab, tapi dia tetap berangkat dan akhirnya klub menghukum dia 2 minggu tanpa gaji dan 2 minggu tidak bisa ikutan latihan maupun ikutan bermain untuk PSG. Yang mengagetkan, tiba-tiba dia bikin video klarifikasi. Dan ini video klarifikasinya itu mirip dengan apa yang gua post di IG gua, kayak video klarifikasi video-video viral yang ada di Indonesia yang buat rame, galak tadinya atau apa, rame, besoknya minta maaf, besoknya ngomong di depan publik. Rata-rata sih kalau itu di depan kepolisian ya, untuk minta maaf dan lain sebagainya. Gue melihat Messi itu pada saat minta maaf itu jadi kayak yang banyak di Indonesia gitu. Untuk apa yang dilakukan Messi aja, dia sampai minta maaf loh. Seorang Messi gitu loh, yang udah dibully juga sekarang sama ultrasnya PSG. Tapi gue mau ngomong tentang komunikasinya. Kita lihat dulu nih videonya ya. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Nah, di video ini kalau lu lihat di awal, apa yang gue perhatikan adalah dari gesturnya. Karena public speaking itu, komunikasi itu ada yang namanya 3V, yaitu verbal, voice, dan juga visual. Nah, secara visual kita bisa lihat dari apa yang disebut juga dengan non-verbal alias body language. Pada saat kameranya on, dia langsung menghela nafas. Menghela nafas itu artinya apa? Artinya lu kayak sesuatu yang memang berat yang mau lo sampaikan. Kemudian bersamaan dengan menghela nafas, dia memasukkan tangannya ke kantong kalau gue tidak salah memprediksi. Karena dia langsung yang tadinya tangannya begini, ada yang bergerak sepertinya memasukkan tangannya ke kantong. Apa sih maksudnya masukin tangan ke kantong? Lo juga kalau lagi public speaking mungkin tidak sadar sering melakukan. Berarti ada satu anxiety, ada satu kecemasan, ada satu ketidaknyamanan. Sehingga tangan lo itu lo masukin ke kantong supaya lo bisa punya anchor atau punya pegangan untuk menutupi ketidaknyamanan itu. Dan di awal itu juga badannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Mudah-mudahan ini videonya bisa ditampilkan.
potongannya yang awal, dan itu terjadi dalam 3-5 detik awal dia berbicara. Berarti kesimpulan dari gue untuk analisa gue yang pertama, masalah ini berat juga buat dia. Dengan menghela nafas, dengan memasukkan tangan ke kantong, dengan badannya masih gerak-gerak di awal dia sampaikan klarifikasi ini. Gimana kalau lu pada saat public speaking coba? Lu juga perhatikan gak bahwa ada orang-orang di bidang profesional komunikator seperti gua itu memperhatikan hal tersebut loh. Apalagi kalau bisa diulang-ulang gitu loh. Jadi ini juga gua memberikan analisa ini karena gua menyaksikan itu berulang-ulang. Dan ini juga berguna buat lo semua juga untuk menunjukkan ketidaknyamanan, untuk melihat bahwa pesan ini memang jadi sesuatu yang berat buat lo. Bisa kita lihat juga dari bahasa tubuh. Visual satu lagi juga adalah dia menggunakan jas. Kita tahu mungkin jarang sekali kita lihat Messi menggunakan jas selain saat dia ikutan Ballon d'Or. Tapi ya nggak tahu juga apa dia habis lagi acara arisan di rumahnya, acara arisan di keluarganya dia pakai jas. Tapi menurut gua kalau itu dia sengaja gunakan, artinya dia mencoba untuk memberitahu ini adalah hal penting yang dia mau sampaikan. Dia menghargainya dengan dia menggunakan pakaian yang juga pantas untuk dia gunakan dengan masalah yang dihadapi itu. Kemudian di banyak klarifikasi yang ada, kalau gue melihat itu ada skripnya. Terlihat dari pilihan kata yang disampaikan dan terlihat dari kelancaran orang menyampaikannya, itu terlihat bahwa itu dia baca. Nah kalau lu lihat gua nih, ini nggak baca, kecuali apa yang ada di sini. Makanya kelihatan kok kalau gua tuh baca sama nggak baca juga kelihatan. Presenter banyak yang pakai prompter yang di depan kita kameranya tuh ada tulisannya. Itu seperti pembawa berita, itu rata-rata baca. Nah untuk yang kedua, Messi menurut saya dia tidak baca. Tapi kalau dia sampai baca berarti dia sudah melakukan teknik yang luar biasa. Karena tidak kelihatan kalau dia baca. Kenapa gue bilang dia tidak baca? Banyak jeda. Ya, dia beberapa kali menyampaikan pada saat dia menyampaikan pesannya. Kalau dia baca, itu akan lancar aja. Makanya gue bilang kalau ternyata dia baca berarti dia pinter untuk kelihatan dia tidak seperti baca. Berarti natural banget. Orang yang natural menyampaikan sesuatu yang berat tanpa dibaca pasti ada bagian yang dia pun harus mikir beberapa detik untuk menyampaikan hal berikutnya. Atau kalau dia ada tulisan mungkin yang pegang tulisannya pas nyampe bagian bawah tuh belum diangkat gitu. Jadi dia baru kelihatan. Itu bisa juga terjadi. Zaman Jebret TV awal di Ben Hill begitu. Dipakai kertas, ada yang bantuin misalnya yang panjang banget, gak kelihatan gitu ya. Tapi menurut gue itu enggak. Kemudian juga secara keseluruhan ekspresi wajahnya tidak ada senyuman. Tetapi juga tidak ada ekspresi kesal. Karena kalau senyuman tidak pas untuk menyampaikan klarifikasi sebuah berita yang mengecewakan banyak orang. Sebuah penyesalan tidak mungkin lo sampaikan dengan senyum. Enggak. Tapi dia juga tidak mengekspresikan mukanya kesal. Karena kalau kesal berarti dia terpaksa untuk menyampaikannya. Dia flat aja kalau menurut gua. Dan ini menandakan bahwa apa yang ia sampaikan adalah sincere alias datang dari hatinya. Disampaikan secara sungguh-sungguh. Apa yang ia ucapkan dengan apa yang ia sampaikan melalui bahasa tubuh dan juga melalui pilihan kata-katanya. Sekali lagi jika di-compare dengan dibaca tentu terlihat beda. Ini memang dibuatin skripnya ataupun enggak itu kelihatan. Lalu kemudian kita sekarang bahas secara isinya. Jadi dalam video itu kalian sudah lihat bahwa yang ia sampaikan adalah ia meminta maaf kepada teman-teman, kepada klub. Itu tandanya apa? Kalau kita menggunakan numerikal, biasanya kita ngomongin prioritas. Berarti prioritas dia untuk meminta maaf adalah yang pertama, berarti untuk teman-temannya di klub. Dan yang kedua adalah untuk klubnya. Yang patut disayangkan menurut gua adalah dia tidak menyampaikan permintaan maaf
maaf kepada fansnya. Padahal fansnya lah yang sekarang lagi jadi problem. Karena banyak yang ngudak-ngudak sampai ke rumahnya, termasuk juga Neymar, dan meminta untuk Messi bersama Neymar pergi segera dari PSG. Ini apakah berarti memang fans PSG tidak masuk list untuk dia sampaikan permintaan maafnya? Atau karena sekali lagi ini tidak scripted, dia kelupaan untuk memasukkan list dari fans PSG tersebut. Tetapi kalau lu public speaking, lu menyampaikan 1, 2, 3 biasanya itu prioritas. Bahwa dia lebih memprioritaskan permintaan maaf itu karena dia nggak enak sama teman-temannya. Baru kepada klubnya. Makanya tadi gue bilang sayangnya tidak ada untuk fansnya. Kemudian apa yang menjadi analisa gue juga adalah sebuah pertanyaan. Apakah dia menyampaikan ini diminta oleh klubnya atau memang kesadaran sendiri? Kalau memang diminta oleh klubnya, berarti kan dia punya keterpaksaan yang ia aminkan untuk ia setuju menyampaikan kata-kata itu, atau mungkin ada risiko lain yang bisa ia terima. Tapi kalau memang itu datangnya dari dia ataupun manajemennya ataupun juga keluarganya, berarti dia melihat bahwa ini benar-benar harus di-clarified tanpa disuruh oleh siapa-siapa. Tetapi sekali lagi karena dia seorang Messi, baik apakah dia diminta klub atau kesadaran sendiri, dan dalam kata-katanya dia sampai 2 kali mengatakan I apologize. Kalau lihat translationnya, gue ngambil videonya dari Fabriziano Romano dan itu ada teks bahasa Inggrisnya. Ini menunjukkan repetisi. Repetisi dalam sebuah pesan dalam komunikasi artinya lu melakukan penekanan, melakukan stressing, melakukan sebuah tanda bahwa ini loh poin utamanya, dan dia sampai menyampaikan 2 kali kata-kata I apologize atau saya minta maaf. Yang kalau menurut gua untuk seorang Messi dia bisa saja tidak lakukan itu. Tapi karena dia lakukan itu, dia menunjukkan leadership-nya dalam pernyataan tersebut. Dia menunjukkan sportsmanship-nya dalam pernyataan tersebut. Dan dia menunjukkan jiwa besarnya untuk ukuran seorang Messi, dia mengakui kesalahannya. Bahkan di situ dia mengatakan, saya menunggu apa yang akan klub katakan. Atau kalau mungkin terjemahan gue yang lain, saya menunggu apa yang akan dibuat atau diputuskan oleh klub terhadap kesalahan dia tersebut. Tetapi seorang Messi mau sampai melakukan itu, menurut gue dia tunjukkan leadership, sportsmanship, dan juga jiwa besar untuk mengakui kesalahannya. Dan di dalam isi dari pernyataan itu, dia juga mencoba menyampaikan argumentasinya. Bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Senin itu dikasih libur. Tetapi ternyata kemarin dia tidak mendapatkan izin tersebut. Dan di sisi lain, dia juga mengatakan sudah meng-cancel pekerjaan yang sama di Arab itu, dan sekarang dia nggak bisa cancel lagi. Dalam komunikasi ini ada 2 nih. Perlu nggak excuse? Perlu nggak argumentasi seperti itu? Minta maaf minta maaf aja. Kalau gua sebagai orangnya juga ya beberapa kali harus melakukan klarifikasi ataupun juga diputuskan oleh pihak lain secara sepihak gitu ya. Menurut gua argumentasi itu perlu. Kan akhirnya diterima atau tidak itu terserah yang akan punya otoritas untuk menerima atau tidak. Tapi kurang lebih itu apa yang bisa gua sampaikan. Kalau teman-teman gimana? Apakah sebenarnya perlu Messi melakukan hal tersebut untuk apa yang ia buat kemarin? Ataukah sebenarnya dia harusnya udah tiarap aja, ya tunggu aja apa yang diputuskan oleh PSG gitu. Ataukah memang harus ia lakukan itu? Coba tulis di kolom komen kalian. Gue pengen tahu argumentasi, gue pengen tahu pendapat, gue pengen tahu alasan kalian apakah ia perlu atau tidak perlu untuk melakukan itu. Janji gue kayaknya over deh. Udah berapa menit, Bro?
12 menit, ternyata cuman over 2 menit. Karena tadi gue sangkain mindahin TV-nya tadi 3 menitan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman. Kalau orang sering lihat analisa bola gitu ya, analisa pertandingan, kalau gue menganalisa public speaking seseorang. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe. Valentino Jebret, E-nya 3, Jebret Media TV, PB Ina, dan Stand Up Olahraga. Sampai ketemu lagi di channel Valentino Jebret episode berikutnya. Hugs, peluk kalau kata Messi di closing pernyataannya.